Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajma'in. Kita lanjutkan kembali kuliah ke-10. Sekarang perkuliahan ke-10. Kuliah Bandar Udara kelasnya. Kita akan lanjut kuliahnya masuk ke classroom. Ini sekarang pertemuan ke-10, pekan ke-10. Nah, di sini ada tugasnya, ada materinya, tugas masuk pendidikannya berbasis karakter ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas perencanaan tebal perkerasan metode Nasrah, ada dua sini, Nasrah dan Asto. Di sini ada tugasnya, tinggal klik saja, nah, di sini bisa dijawab. Hanya dua pertanyaannya, tuliskan faktor-faktor menentukan tebal perkerasan dan jelaskan pesan hikmah dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Ini sebagai pendidikan karakter, berbasis karakter ya. Bukan sekedar ilmu pengetahuan saja dunia, tapi juga akhlak. Untuk akhlak juga sekaligus. Keduanya dipadukan. Hingga terbentuklah tujuan pendidikan nasional ya. Untuk insan yang beriman bertakwa, memiliki karakter, watak, akhlak yang baik. Untuk menjawabnya, tinggal buka saja materinya. Sekarang kita masuk materi pertama, misalnya tentang perencanaan tebal perkerasan. Kaku, rigid pavement ya. Ada dua perkerasan, fleksibel pavement dan rigid pavement. Nah, ini perkerasan kaku atau rigid pavement. Metode Nasrah. Nah, setelah itu kita akan membahas metode Nasrah di sini. Dan menghitung akumulasi jumlah beban sumbu di dalam perencanaannya ini. Umur rencana harus ada perencanaannya berapa tahun, 20 tahun atau 40 tahun, biasanya 30 tahun. Konfigurasi sumbu, sumbu kendaraan itu dibagi tiga, ada roda tunggal, ya sumbu tunggal, ada sumbu tunggal juga, tapi rodanya ganda. Hmm. Sumbu tunggal roda ganda, 224 rodanya. Ada sumbu tandem, sumbu ganda, roda juga ganda. Jenis perencanaan kendaraan juga harus jelas ya, seperti perencanaan perkerasan lentur. Apa saja faktor yang menentukan tebal perkerasan? Ada 4. Kekuatan lapisan tanah dasar, kemudian kekuatan beton, kemudian lalu lintas rencana, dan lapisan pondasi bawah. Kekuatan lapisan tanah dasar, subgrade. Kekuatan betonnya itu slab beton, lalu lintas rencana, dan lapisan pondasi bawah. Subbase. Nah, ini lapisan tanah dasar ya. Harus dicek modulus reaksi tanah dasar K. Ini dilakukan tes flat clearing dan juga CBR. Harga CBR ini dapatkan dari laboratorium. Jadi nanti akan praktek ya di laboratorium. Presentasi CBR-nya. Modulus reaksi tanah dasar. Berapa MPa? Kekuatan lapisan tanah dasar. Nah, K ya. Modulus reaksi tanah menggunakan tes flat clearing. Masing-masing berbeda untuk segmen jalan tol, rumusnya jalan arteri, dan jalan kolektor atau lokal itu berbeda kanalnya. Modulus reaksi tanah dasarnya itu berbeda rumusnya. Ini sudah ada rumusnya, penjelasannya juga ada apa itu S, itu K, itu N, inilah data. Kekuatan beton, nah, betonnya ini, modulus kelunturan lentur. Ini tergantung kuat tekan karakteristik beton, 88 hari dan kuat tarik. Kuat tekan dan kuat tarik. Kuat tekan yaitu F aksen C. F aksen C kuat tekan, kuat tarik FCT. Rumus umumnya juga sudah ada FCT ini kuat tarik. Kemudian di sini ada contoh kuat tekan beton. Nah, misalnya 350 kg per cm kuadrat. Nah, itu 34 MPa.
di bawah, di atas 30 MPa. Jadi syarat minimumnya 30 MPa. Kalau 350 kilogram per sentimeter, nah, dibagi 10,2 MPa. 50 bagi 10,2, contohnya 34 MPa. Ya, ini contohnya. Kemudian berikutnya lagi, ini ada mineral macam tabel, kilogram. Data tinggal masukkan saja berapa beban sumbu, berapa ton, hanya 5, berapa, 5,5 misalnya atau berapa. Kemudian tegangannya berapa, 2,1. Bisa bilang misalnya, ditarik, dapatlah datanya. Berapa ini? Ratusan ya, terbesar kelihatan. Ini juga nomor STRT tadi, ini STRG. Berkaitan dengan sumbu ya, ini datanya. Kalau ada data bisa dapatkan hasilnya. SKRG ada 3 sumbu tadi, yang bannya, rodanya. Nah, ini tata cara perhitungan lalu lintas rencana. Ya, hitung volume lalu lintas LHR yang diperkirakan. Ada kemudian akhir usia rencananya, mengubah beban trisumbu, beban sumbu tandem, didasarkan pada trisumbu setara dengan 2 sumbu tandem, setara dengan 2 sumbu, kemudian hitung volume lalu lintas rencana. Usia rencana berapa tahun? 30 tahun misalnya. Biasanya 30 tahun. Ini rumus-rumusnya ya. R, mencari R. Kemudian ini menghitung persentase masing-masing kombinasi. Ya, ini lanjut menghitung persentase masing-masing kombinasi konfigurasi. Ya, ada ya. Menghitung jumlah repetisi kumulatif. Ini tahapan perhitungannya. Tahapan perhitungannya. Ini dilanjutkan lagi. Nah, tata cara perencanaan ketebalan. Nah, ini diperhatikan fatiknya, lelah, total fatik mendekati atau sama dengan 100%. Nah, untuk tebal platnya, itu prosedurnya sudah di sini. Pilih tebal plat, setiap kombinasi, konfigurasi beban, sumbu, serta harga K itu tertentu. Maka tegangan lentur terjadi. Nah, ini pakai grafik. Dengan tegangan dihitung, jumlah pengulangan beban diizinkan, ditentukan, misalkan harga perbandingan tegangan. Ada pada tabel. Ya. Kemudian persentase fatik setiap kombinasi tentukan dengan membagi jumlah pengulangan beban rencana. Nah, lanjutkan cari total fatik. Ini penjumlahan persentase fatik. Dan langkah A sampai D itu diulangi lagi. Hingga dapatkanlah tebal plat terkecil. Dengan total fatik yang dicoba-coba. Total fatik lebih kecil dengan 100%. Ini perbandingan tegangan dan jumlah pengulangan beban yang diizinkan. Ada perbandingan tegangannya. Jumlah pengulangan, beban izin, perbandingan tegangan, jumlah pengulangan, beban izin sudah ada. Nah, tabelnya ini digunakan di laboratorium. Ini contoh perhitungan perkerasan kaku, rigid. Nah, misalnya direncanakan tabel perkerasan jalan baru ini untuk jalan arteri. Tipe jalan 6 lajur 2 arah. 6 lajur 2 arah terbagi jadi 6/2B. Usia 20 tahun rencananya. Jenis perkerasannya ya rigid atau kaku. Rigid atau kaku. Jalan arteri, 6 lajur 2 arah, 20 tahun, kaku. Data tersedia, ada data CBR-nya, kondisi iklim setempat, curah hujannya, rata-rata 750 mm per tahun, kelandaian,
6%. Ini jumlah kendaraan LHR. Habis penumpang 1.400, bus 450, truk ada 90 kendaraan, truk 10 ton dan 20 ton itu 45 kendaraan. Nah, ini penjelasannya, kekuatan tanah dasar. Subgrade-nya dulu ya. Hitung dari tanahnya didapatkan data CWR-nya 2,4. Ini dari grafik bisa dilihat K-nya dapatkan 22. Grafik. Adanya data diambil dari lab. Ya, dapatkan dapat dapat kesimpulannya dari tabel. Mutu beton rencana. Ini digunakan 28 hari. Potekannya 28 hari. Beras 50 kg per cm, arti ini 34 MPa. Ada perhitungan MPa, 34 MPa. 350 dibagi 10,2, 34 MPa. Kemudian ini beban lalu lintas rencana, ya. Lalu lintas rencana jumlah sumbu ini sudah ada dalam tabel jenis kendaraan untuk bus 8 ton, truk 10 ton, 20 ton. Nah, ini sudah ada. Jumlah kendaraannya, berapa sumbunya, beban sumbunya, konfigurasi sumbu, dan seterusnya. Kemudian jumlah repetisi di sini, ya, juga ada dalam tabel, ya, SRT, STRJ, nah, ada. Kekuatan plat beton, ini diasumsikan tebal platnya itu 180 mili, lebih besar 150 mm. Minimum yang disyaratkan, ya, terpenuhi syaratnya. Ini koefisien sumbu, nah, tebalnya tadi 150 mili, 18 cm. Nah, ini dihitung, perlu dihitung ulang. Jadi, Fatiknya diusahakan mendekati 100%. Bisa dicoba-coba lagi. Yang Kemudian berikutnya, ini dicoba, tadi 18, ini 20 cm. Masih kurang juga. Ya. Coba lagi 22. Nah, ini sudah oke. Sensasi fatiknya. Tadi belum oke, kurang, kurang tebal ini. Nah, di sini sudah diterima. Kemudian ini masukkan dinamogramnya. Ya, setelah ada data, yang merah, biru dapatkan hasilnya. RT, kemudian kendaraan ini STRG juga dimasukkan datanya, dapat tebalnya 20 mili, tegangan 1,2. Tebal 22, tegangan 1,4. Untuk SKRG ini dua sumbu, dua. Nah, rodanya dapatkan datanya ini. Dari nomogram dapatkan hasilnya. Jadi begitu perhitungannya untuk perencanaan perkerasan kaku metode Nasra. Ini ada satu lagi bisa dibaca-baca, metode ASTO. Ya. Ini pakai rumus juga ini, yang banyak rumusnya. Support, regional faktor, persentase kendaraan, konsentrasinya C, faktor layer. Ini contoh perhitungan. Nah, ini sangat bagus kalau sudah dikerjakan tugas besarnya, sehingga bisa dipraktekkan langsung bagaimana cara menghitungnya. Ini akan tabel-tabel. Ya, contoh perhitungannya ini cara ASTO, metodenya ASTO. Ini lapisannya. D1 ini surface, D2 surface. Surface ya. Lapisan fondasi atas, lapisan fondasi bawah, subgrade tanah dasar. Ya, rumusnya sudah ada, lalu pelajari saja. Ini kemudian terakhir, untuk pengembangan berbasis pengembangan karakternya, kita tutup dengan materi.
kisah Nabi Ismail alaihi salam. Nah, Nabi Ismail alaihi salam ini kisahkan dan kita bisa ambil hikmah pesan yang abdi bisa mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Ismail alaihi salam ini adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibundanya Hajar, ya. Nabi Ibrahim dan Hajar. Ada dua istri Nabi Ibrahim. Nabi Ismail ini lahir dari Hajar. Sejak kecil Nabi Ismail alaihissalam ini berjuang bersama ibunya di daerah yang gersang, tidak berpenghuni. Mereka dibawa oleh Nabi Ibrahim di daerah gersang, dikatakan Allah ditinggalkan di daerah gersang tersebut. Karena perintah Allah, maka perintah itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka, Allah Ta'ala menjaga Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi yang memberikan rezeki, meluaskan rezeki, menyempitkan rezeki itu Allah. Kita harus yakin bahwasanya ada yang maha menguasai, ada yang maha kuasa. Nah, ini Allah menjaga mereka berdua, Hajar dan Ismail. Dan subhanallah Ismail alaihissalam ini anak yang sabar, ya. Anaknya sabar, tidak suka mengeluh, serta santun pada orang tua. Jadi tidak dimanja. Karena manja biasanya suka mengeluh. Ini anaknya sabar, anaknya sabar. Santun orangnya pada orang tuanya. Nah, Allah Ta'ala kemudian memberikan hadiah besar berupa sumber mata air karena dikenal dengan air Zam-Zam. Dan ini awalnya kata dari Ibunda Hajar yang menyebut Zam, Zam, Zam. Artinya berkumpullah. Zam. Akhirnya sekarang disebutnya itu Zam-Zam. Ibrahim alaihissalam kemudian datang. Diuji lagi oleh Allah Ta'ala untuk mengorbankan Ismail alaihissalam. Hmm. Setelah meninggalkan anak istrinya, kembali lagi. Nah, diuji lagi mengorbankan Ismail alaihissalam. Nabi alaihissalam ini bersikap teguh, ya taat pada perintah Allah, ya mencintai Allah Ta'ala. Apa saya perintahkan, itu perintah Allah, pencipta alam semesta, manusia, dan kehidupan, maka diikuti, ditaati. Kalau perintah diamalkan, apa yang dilarang ditinggalkan. Nah, Ibrahim memanggil Ismail alaihissalam. Wahai anakku Ismail alaihissalam, ayah diperintah Allah Ta'ala untuk mengorbankanmu sebagai bukti ketaatan ayah. Nah, ini Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam yang baru bertemu dan langsung diperintahkan untuk dikorbankan. Ismail alaihissalam berkata, setelah mendengarkan pesan ayahnya, di mana dia diperintahkan Allah untuk mengorbankannya, yang katakan ayah dan ibu telah mengajarkanku untuk taat pada Allah Ta'ala. Lakukanlah ayah, insya Allah aku termasuk orang-orang sabar. Ya sabirin. Allah Ta'ala setelah itu mereka mengamalkan mentaati perintah Allah. Maka Allah Ta'ala menerima ketaatan Ibrahim alaihissalam dan kesabaran Ismail alaihissalam. Nah, Allah Ta'ala memberi hadiah besar kepada mereka berdua berupa domba besar untuk dikorbankan sebagai pengganti Ismail alaihissalam. Jadi itu hanya ujian bagi mereka. Allah memberikan balasan di dunia dengan ya kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang digunakan zikir orang naik haji, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam berkorban setiap tahunnya dan berhaji di bulan Zulhijjah. Nah, apa pesan hikmah yang bisa kita ambil, ya? Diharapkan selalu bersabar, bisa bersabar, tidak mengeluh dalam keadaan apapun, seperti Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ya diharapkan mampu membantu orang tua, ya, bisa punya kemauan membantu orang tua dan mandiri, ya, seperti Nabi Ismail alaihissalam. Dan mahasiswa bisa berbicara dengan santun pada orang tua. Ini pesan hikmah yang bisa dijadikan karakter kita dalam kehidupan sehari-hari, di mana karakter, watak, akhlak yang terbaik itu akhlak para nabi. Nah, di sini kita dianjurkan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sabar, tidak mengeluh dalam keadaan apapun, kemudian mau membantu orang tua, mandiri, kita hidup mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan bisa berbicara dengan santun kepada orang tua, kepada guru, dan seterusnya. Jadi ini adalah hikmah yang bisa kita ambil dalam
kehidupan kita terapkan dan jika bisa diterapkan pendidikan berbasis karakter ini, maka kita telah terpenuhi tujuan pendidikan nasional bisa diperoleh, yaitu telah mampu di samping mengembangkan kemampuan membentuk wataknya, jadi terbentuk watak, akhlak, karakter pada peradaban bangsa bermartabat yang dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, tujuannya berkembangnya potensi beserta didik menjadi manusia beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Taat berilmu, sambil berilmu, cakap kreatif, mandiri dan seterusnya, berakhlak mulia. Jadi pendidikan ini harus dibuat sebagaimana tujuan pendidikan nasional, ini berbasis karakter. Harus berbasis karakter. Jadi materi-materi tidak hanya materi ilmu saja yang dipelajari di bidang ilmunya, tetapi juga karakter itu harus dibentuk. Agar terbentuk jiwa yang bertanggung jawab, jiwa yang jujur, yang sabar, dan sebagainya. Ketika kerja tidak korupsi, karena sekarang ini berbasis karakter ditinggalkan, sebelum-sebelumnya akhirnya pejabat, kontraktor, ya semua korupsi. Tidak ada yang lolos dari korupsi. Karena itu ya, pendidikannya harus dirubah sesuai tujuan pendidikan nasional, yakni harus berbasis karakter. Nah, untuk akhlak, untuk watak pribadi seseorang. Jadi demikian materi pada kesempatan ini. Silakan lanjut dengan kerja tugasnya karena ada nilainya di tugas tersebut. Jika tidak kerja tugas maka nilainya akan rendah. Ya, ya ini bisa kita lihat juga di sini. Di tugas ini, klik tugasnya bisa dilihat apakah sudah dikerjakan atau belum. Karena ini baru materi mungkin belum diisi ya. Kalau sudah diisi, nah, ada 15 orang ini. Kalau di sini data yang sudah mengerjakan. Jadi saya lihat, saya periksa di sini siapa saja sudah kerjakan. Nah, ini angkatan 2018 yang kerjakan ini tahun lalu. Karena tahun 2019 juga sudah ada. Sudah ada tahun 2014 ya akhirnya. Satu orang, ini dua orang, 6, 16, 3 orang. 3 orang sudah kerjakan. Ya, sudah ada yang kerjakan. Jadi ini akan dinilai. Dalam penilaian, samping ujian, nah, kehadiran dan juga tugas. Jadi demikian penyampaian saya pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhirnya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pekan depan.